Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Membandingkan Konsep Pendidikan Antar Aliran dan Tokoh, Kurikulum, Metode Pembelajaran. Sebelum saya membacakan materi saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Bella Apriliana, NIM D02240002. Baik, di sini saya akan membacakan materi saya tentang A. Bagaimana membandingkan konsep pendidikan antar aliran dan tokoh. Cara membandingkan konsep pendidikan antar aliran dan tokoh. Untuk membandingkan konsep pendidikan antar aliran filsafat dan tokoh, diperlukan pendekatan sistematis yang mencakup analisis terhadap berbagai aspek penting dalam pendidikan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat digunakan, ada 7. Yang pertama, memahami karakteristik setiap aliran dan tokoh. Yang kedua, menganalisis konsep kurikulum. Yang ketiga, menganalisis metode pembelajaran. Yang keempat, melihat konteks sejarah dan budaya. Yang kelima, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Yang keenam, evaluasi keunggulan dan kelemahan. Yang ketujuh, menarik kesimpulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama. 1. Memahami karakteristik setiap aliran dan tokoh. Mengidentifikasi nilai-nilai utama dari masing-masing aliran filsafat pendidikan, seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Mengkaji pandangan tokoh-tokoh pendidikan, atau misalnya Jean-Jacques Rousseau, John Dewey, Paulo Freire, dan Ki Hajar Dewantara, terkait tujuan pendidikan, kurikulum, dan metode pembelajaran. Yang kedua, menganalisis konsep kurikulum. Menelusuri bagaimana setiap aliran dan tokoh mendefinisikan tujuan pendidikan dan merancang kurikulum yang sesuai. Membandingkan fokus kurikulum seperti pada nilai moral, idealisme, pengalaman praktis, pragmatisme, atau pembebasan individu, eksistensialisme. Yang ketiga, menganalisis metode pembelajaran. Mengidentifikasi pendekatan pengajaran yang dianjurkan oleh setiap aliran atau tokoh, seperti metode dialog atau Paulo Freire, atau metode pembelajaran berbasis pengalaman atau John Dewey. Membandingkan kelebihan dan kelemahan metode-metode tersebut dalam membangun keterampilan siswa. Yang kelima, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Menyusun tabel atau diagram yang membandingkan pandangan berbagai aliran dan tokoh berdasarkan elemen kunci seperti tujuan pendidikan, desain, kurikulum, dan metode pembelajaran. Menguraikan persamaan, misalnya fokus pada pengembangan manusia seutuhnya, dan perbedaan, misalnya pendekatan idealisme yang abstrak versus pragmatisme yang konkret. Yang keenam, evaluasi keunggulan dan kelemahan. Menganalisis keunggulan masing-masing konsep dalam mendukung pembelajaran yang efektif. Mengidentifikasi kelemahan atau keterbatasan yang mungkin timbul jika diterapkan dalam konteks tertentu. Yang ketujuh, menarik kesimpulan. Menyimpulkan konsep mana yang lebih relevan dan aplikatif
dalam konteks pendidikan saat ini, mengusulkan kombinasi atau adaptasi yang dapat memperkuat penerapan pendidikan modern. Melalui langkah-langkah ini, perbandingan konsep pendidikan antar aliran dan tokoh dapat dilakukan secara objektif sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam. Selanjutnya, B. Perbandingan konsep kurikulum antar aliran dan tokoh. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu atau Sisdiknas 2006-4. Berikut adalah perbandingan konsep kurikulum menurut beberapa aliran pendidikan tokoh, yaitu ada 5. Yang pertama, aliran progresisme atau John Dewey. Yang kedua, aliran esensialisme atau William C. Bagley. Yang ketiga, aliran perennialisme atau Robert Hutchins dan Mortimer Adler. Yang keempat, aliran rekonstruksionisme atau Georges S. Kohns, Theodor Bramel. Yang kelima, Jean Piaget atau konstruktivisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama. 1. Aliran progresisme atau John Dewey. Fokus pengalaman siswa dan pembelajaran berbasis aktivitas. Tujuan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecah masalah, dan kerjasama. Kurikulum terintegrasi dengan kehidupan nyata dan kebutuhan siswa, tidak kaku atau terstuktur ketat. Metode pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dan pengalaman langsung. Kelebihan, siswa lebih aktif, relevan dengan dunia nyata. Kritik, kadang kurang terstruktur, beresiko mengabaikan pencapaian akademik formal. Yang kedua, aliran esensialisme atau William C. Bagley. Fokus pengetahuan ini dan nilai-nilai dasar. Tujuan menanamkan disiplin intelektual dan moral. Kurikulum terdiri dari mata pelajaran inti seperti matematika, sains, sejarah, dan literatur. Metode tradisional seperti ceramah, drill, dan ujian. Kelebihan memberikan dasar intelektual yang kuat. Kritik kurang fleksibel dan tidak mempertimbangkan kebutuhan individu siswa. Ketiga, aliran perennialisme atau Robert Hutchins dan Mortimer Adler. Fokus ide-ide besar dan abadi dalam literatur, filsafat, dan sains. Tujuan membentuk karakter moral dan rasional siswa. Kurikulum berbasis pada karya-karya besar atau great books dan pemikiran klasik. Metode diskusi, debat, dan pemahaman teks mendalam. Kelebihan memupuk pemikiran kritis dan penghargaan terhadap nilai-nilai abadi. Kritik kurang relevan dengan kebutuhan modern. Keempat, aliran rekonstruksionisme atau Georges S. Kohns, Theodor Bramel. Fokus perubahan sosial dan pembangunan masyarakat. Tujuan membentuk siswa menjadi agen perubahan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Kurikulum berorientasi pada isu-isu sosial, politik, dan ekonomi. Metode partisipasi dalam proyek sosial, diskusi kritis, dan
keterlibatan langsung dalam komunitas. Kelebihan, relevan dengan isu-isu kontemporer, kritik, kadang dianggap terlalu politis dan tidak fokus pembelajaran individu. Kelima, Jean Piaget atau konstruktivisme, fokus proses kognitif dalam pembelajaran. Tujuan mengembangkan kemampuan berpikir siswa sesuai tahap perkembangan mereka. Selanjutnya, C. Perbandingan metode pembelajaran antar aliran dan tokoh. Perbandingan metode pembelajar antar aliran pendidikan mencakup berbagai pendekatan seperti perennialisme, progresivisme, esensialisme, dan rekonstruksionisme. Perennialisme menekankan pada materi yang abadi dan relevansi kurikulum yang berfokus pada pengetahuan klasik. Progresivisme mengutamakan pengalaman siswa dan pembelajaran aktif dengan guru sebagai fasilitator. Esensialisme berfokus pada penguasaan inti pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupan. Rekonstruksionisme mendorong perubahan sosial melalui pendidikan, menekankan pentingnya konteks sosial dalam pembelajaran. Tokoh seperti Ki Hajar Dewantara dan Paulo Freire menawarkan perspektif unik. Dengan Dewantara menekankan pendidikan berbasis budaya lokal, sementara Freire berfokus pada pendidikan kritis untuk memberdayakan siswa. Berikut adalah perbandingan metode pembelajaran antar aliran dan tokoh pendidikan yang berpengaruh. Ada 3. Yang pertama, aliran behaviorisme. Yang kedua, aliran kognitivisme. Yang ketiga, aliran konstruktivisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama. 1. Aliran behaviorisme. Metode pembelajaran. Pembelajaran berfokus pada perilaku yang dapat dinikmati dan dikontrol melalui stimulus dan respon. Pendekatan latihan terus-menerus untuk memperkuat perilaku, penguatan positif atau reward, dan negatif untuk memodifikasi perilaku. Tujuan menciptakan perilaku yang diinginkan melalui pengulangan dan penguatan. Kelebihan efektif untuk keterampilan mekanis seperti hafalan atau prosedur. Kekurangan kurang mendorong kreativitas dan pemahaman konsep. Yang kedua, aliran kognitivisme. Metode pembelajaran fokus pada proses berpikir dan struktur kognitif siswa. Pendekatan belajar melalui eksplorasi dan penemuan. Guru memberikan bimbingan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Tujuan mengembangkan pemahaman mendalam, bukan sekedar mengingat informasi. Kelebihan mendorong siswa berpikir kritis dan memahami hubungan antar konsep. Kekurangan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan metode behaviorisme. Yang ketiga, aliran konstruktivisme. Metode pembelajaran, siswa membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman, pendekatan, kerja kelompok untuk memecahkan masalah. Belajar relevan dengan konteks kehidupan nyata. Berikut adalah kesimpulan dari materi saya. Perbandingan konsep pendidikan antar aliran dan tokoh menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan dan tujuan. Perennialisme menekankan nilai-nilai abadi dan warisan budaya, sedangkan esensialisme fokus pada pengetahuan dasar yang esensial bagi semua siswa. Progresivisme
diwakili oleh tokoh-tokoh seperti John Dewey, mendorong pembelajaran berbasis pengalaman dan relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Konstruktivisme menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan melalui interaksi aktif dengan lingkungan. Masing-masing aliran mempunyai keunggulan dan kelemahan, mempengaruhi metode pembelajaran yang digunakan. Baik, sekian presentasi dari saya, dan saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman, dan saya akan langsung menjawabnya. Pertanyaan dari Tika, jelaskan menganalisis konsep kurikulum. Menganalisis konsep kurikulum berarti mempelajari dan memahami struktur, isi, dan tujuan dari kurikulum itu sendiri. Hal ini mencakup identifikasi elemen-elemen penting seperti tujuan pendidikan, materi pembelajaran, metode pengajaran, dan evaluasi. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan relevan dengan perkembangan zaman. Lanjut, pertanyaan dari Naila, apa yang dimaksud dengan aliran progresivisme? Progresivisme adalah aliran filsafat pendidikan yang menekankan pentingnya pengalaman empiris dalam proses belajar. Aliran ini mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana guru berperan sebagai fasilitator. Tujuannya adalah mengubah praktik pendidikan yang otoriter menjadi lebih demokratis, menghargai potensi dan kemampuan anak, serta mendorong pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif. Pertanyaan dari Yolanda Dwi, apa yang dimaksud dengan evaluasi, keunggulan dan kelemahan? Evaluasi keunggulan dan kelemahan adalah proses menilai aspek positif atau keunggulan dan negatif atau kelemahan dari suatu konsep program atau kebijakan. Dalam konteks pendidikan, evaluasi ini bertujuan untuk memahami efektivitas suatu kurikulum atau metode pengajaran sehingga dapat dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan. Pertanyaan dari Bakal Untung, jelaskan perbandingan konsep kurikulum antar aliran dan tokoh. Setiap aliran filsafat pendidikan memiliki pandangan berbeda tentang kurikulum. Esensialisme menekankan pengajaran materi inti yang dianggap esensial seperti matematika, sains, dan bahasa, dengan tujuan membentuk dasar pengetahuan yang kuat bagi peserta didik. Progresivisme fokus pada pembelajaran melalui pengalaman nyata dan pengembangan keterampilan berpikir kritis dengan guru sebagai fasilitator. Rekonstruksionisme memandang pendidikan sebagai alat untuk merekonstruksi masyarakat, menekankan peran aktif peserta didik dalam perubahan sosial. Perennialisme menekankan pentingnya pengajaran karya-karya klasik dan nilai-nilai universal yang dianggap abadi. Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam tujuan, metode, dan isi kurikulum yang diusulkan oleh masing-masing aliran. Pertanyaan dari Sakinah, jelaskan aliran esensialisme William C. Bagley. Esensialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang berfokus pada pengajaran materi-materi inti yang dianggap esensial untuk pengembangan intelektual dan moral peserta didik. Menurut William C. Bagley, pendidikan harus menekankan disiplin, keteraturan, dan penguasaan pengetahuan dasar seperti matematika, sains, dan bahasa.
guna membentuk individu yang kompeten dan bermoral. Pertanyaan dari Anissa Fitri, apa yang dimaksud dengan esensialisme? Esensialisme adalah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pentingnya pengajaran materi-materi dasar yang dianggap esensial bagi perkembangan intelektual dan moral peserta didik. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan harus fokus pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fundamental yang diperlukan untuk kehidupan dengan pendekatan yang terstruktur dan disiplin. Baik, sekian presentasi dari saya hari ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.